Aku lama di Eropa. Di sana aku menemukan Islam, tapi tak ada Muslim. Di kampung halamanku banyak Muslim, tapi aku jarang menemukan Islam. Apa maknanya? Ada orang Muslim, tapi perilakunya tidak. Kita akan mengupas tentang hidayah ini lebih dalam kedua ustadz kita. Bagaimana keutamaan dan makna hidayah itu sebenarnya. Kita berikan ke guru kita, Ustadz Abdul Somad. Silakan. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Kusairi. Dan bersama kita alhamdulillah kita bisa satu majelis dengan Ustadz Said Kutub. Kita doakan beliau sehat badan, panjang umur. Bapak Ibu jamaah semua sehat? Alhamdulillah. Sudah dapat hidayah? Ada seorang bapak-bapak ketika diajak, semoga kita dapat hidayah. Mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah dapat. Rupanya nama istrinya Hidayah. Nah, kita perlu jelaskan dulu apa itu makna hidayah. Kita ketika pergi ke tengah laut, di tengah malam, lupa bawa kompas, tidak tahu mana utara, selatan, tenggara, timur, barat. Lalu kemudian kita melihat ada bintang. Dengan bintang itu kita bisa tahu arah. Maka bintang itu adalah hidayah yang menunjukkan arah. Kita dalam perjalanan nih. Dalam perjalanan di Pulau Sumatera. Dari Riau. Terus, kok Ustadz nyebut Riau? Ya kampung saya. Lalu kemudian kita menuju Sumatera Barat. Lalu kemudian di simpang jalan kita melihat dua arah. Setelah jembatan, arah kiri Payakumbuh, kanan Rokan Hulu. Dengan itu kita bisa tahu arah untuk belok kiri ke kanan, lurus atau ke belakang. Maka pamflet penunjuk jalan itu adalah hidayah. Makanya Al-Quran itu Allah sebut sebagai hidayah. Kita lihat bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itu yang kita jadi titik poin kita. Itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi hudan, di dalamnya ada hidayah yang menunjukkan kita bahwa kalau kamu beriman, beramal soleh, masuk surga. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Siapa yang mendustakan ayat ini, tidak mau ikut Muhammad SAW, maka tempatnya adalah neraka. Al-Quran itulah bisa kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh, mana yang disuruh, mana yang dilarang, amar ma'ruf nahi munkar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan, hidayah linnas, semua manusia. Tidak hanya hudan lil mu'minin. Mau percaya atau tak percaya. Makanya banyak orang yang tidak percaya pada Allah, tapi pesan-pesan Al-Quran diamalkan. Maka negerinya aman, damai, makmur, tentram. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud? Dia mendapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy dari Sorbonne, Prancis, Paris. Aku lama di Eropa. Di sana aku menemukan Islam, tapi tak ada Muslim. Di kampung halamanku banyak Muslim, tapi aku jarang menemukan Islam. Apa maknanya? Ada orang Muslim, tapi perilakunya tidak Islami. Tertib, antri, sabar adalah ajaran Islam. Oleh sebab itu maka ini disebut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk hidayah. Maka kata Imam Al-Qurtubi yang punya kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, mazhabnya Maliki, dia berasal dari Andalusia. Kalau saya sebut di kelas mahasiswa, kamu tahu Andalusia? Tidak Ustaz. Real Madrid, Barcelona? Tahu, Spanyol. Andalusia itulah Spanyol. 700 tahun Islam berkuasa di sana. Sampai akhirnya mabuk dengan kemewahan, kemegahan, akhirnya jatuh. Dan sekarang masjid-masjid tidak lagi dikumandangkan azan, tidak lagi boleh sholat di dalamnya. Semoga Allah membangkitkan Islam di Eropa, insyaAllah. Amin. Ya Allah. Apa yang terjadi, kata Syekh Yusuf, kata Imam Al-Qurtubi, hidayah itu terbagi dua. Yang pertama hidayatul irsyad,
Hidayatul irsyad, petunjuk yang menunjukkan ini jalan baik, ini jalan buruk, ini boleh, ini tak boleh, ini perintah, ini larangan, ini wajib, ini sunat. Maka itu adalah kewajiban para nabi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan judi, qul fihima ismun kabirun, katakan dalam khamar dan judi itu ada dosa. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, manfaat negatifnya lebih besar daripada manfaat positifnya. Sebelum turun ayat innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauh. Ini namanya hidayatul irsyad, yang menunjukkan mana boleh, mana tak boleh, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana hok, mana hok, mana hak. Tapi kemudian ada hidayatul qalb, yang memasukkan pintu hidayah ke dalam hati manusia. Itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugas para ulama, pewaris para nabi, dia tidak memaksa orang, dia hanya mengajak ke jalan Allah. 3. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai dia perlu didebat, debatlah dia. Wajadilhum, debat dia. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kalau engkau mendebat orang, bahasamu mesti lebih baik, kualitas ilmu mesti lebih baik, tata caramu mesti lebih baik. Billati hiya ahsan. Allah tidak akan tanya kita kalau kita mati kau sudah kasih hidayah berapa orang, karena itu bukan kerja kita, itulah kerja Allah. Tapi yang ditanya, sudahkah kau sampaikan ayat ini? Hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan ayat-ayat ini? Sudah ya Allah. Di mana? Channel YouTube. Sudahkah kau sampaikan hadis ini? Sudah ya Allah. Di mana? TV One. Memang beda. Artinya kita jadikan tontonan ini sebagai tuntunan. Oleh sebab itu semuanya mendapat pahala dakwah. Kameramennya, editornya, semuanya mendapatkan pahala dakwah. Boleh jadi di akhirat nanti yang dapat pahala dakwahnya lebih banyak justru yang di balik layar. Yang ngomong ini mungkin pahalanya sudah habis. Oleh sebab malah diaminkan, justru mendapatkan pahalanya, semuanya mendapatkan keberkahan insyaallah. Jadi pahamilah hidayah ini milik Allah, tapi kita mengajak orang menuju hidayah supaya Allah berikan hidayah. Makanya di antara doa, Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wa hdimina, berikan orang lain hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami menjadi penyebab sampainya hidayah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Pemirsa, kita akan kembali lagi, tetaplah di channel ini dengan indahnya Ramadan. Pemirsa, kembali lagi di dalam indahnya Ramadan. Ustadz Somad, kita tadi sudah disampaikan tadi hidayah irsyad, hidayah qalbu. Kita kadang-kadang tidak merasakan bahwa kita sudah diberikan hidayah, tapi kita belum juga bersyukur. Ini sudah hidayah. Bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah mendapat hidayah? Atau ketika kita sedang galau, bagaimana menunggu hidayah itu? Punya rumah besar itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Punya rumah besar itu nikmat. Tapi kalau kita mati, rumah itu punya siapa? Tergantung. Kalau yang ninggal ibu, Ustaz Somad kalau cerita ninggal selalu ibu. Oke, kalau gitu kita balik yang ninggal bapak. Rumah besar itu jadi punya brownies, berondong manis. Tinggal punya emas banyak, nikmat. Tapi kalau kita mati, diambil anak menantu kita, tinggal. Maka nikmat yang paling besar yang bisa kita bawa mati adalah nikmat hidayah, iman dan